Jika kita lihat sejarah sejak tahun 1860-an, maka dengan memasukkan faktor inflasi, harga minyak lebih sering berada di range 15 US dollar sampai 30 US dollar per barel, lebih dari 150 tahun terakhir. Maka dengan memasukkan faktor inflasi, harga minyak hanya pernah 4 kali berada pada level di atas 100 US dollar per barel. Tahun 1864 saat ditemukannya internal combustion engine, tahun 1979 saat revolusi Iran sehingga produksi minyak di sana berhenti total dan Iran adalah salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Tahun 2007 saat banyak spekulan buy oil di pasar future sehingga harga melambung, dan pada tahun 2011 sampai 2014 harga minyak ini hanya akan naik signifikan jika ada penyebabnya secara spesifik. Misal, pada awal 2000-an harga minyak mulai naik karena booming ekonomi Cina, di mana demand minyak dunia melonjak tajam saat itu. Terus bagaimana dampaknya harga minyak turun terhadap ekonomi dunia? Tahun 1973 sampai 1974, harga minyak tembus 55 US dollar per barel dari sebelumnya 20 US dollar per barel. Saat itu, negara Arab melakukan embargo minyak ke Amerika dan Inggris. Itu adalah bentuk protes mereka atas Amerika yang support Israel yang menyerang Mesir dan Suriah. Harga minyak terus melonjak melebihi 100 US dollar per barel sampai tahun 1979 saat revolusi Iran berhenti produksi minyak, maka terjadilah kelangkaan supply minyak. Nah, pada akhirnya perekonomian di Amerika dan dunia saat itu menjadi lesu karena kegiatan ekonomi yang membutuhkan energi minyak secara otomatis berhenti. Bursa saham di Amerika mengalami crash pada tahun 1973 sampai 1974. Nah, pada tahun 1980-an, keributan Middle East sedikit mereda sehingga supply dunia kembali lancar. Sehingga tahun 1982 harga minyak kembali lagi ke 30 US dollar per barel. Dan dampaknya beberapa negara produsen minyak seperti Venezuela, Brazil, dan Meksiko mengalami krisis. Arab Saudi mengalami ekonomi slowdown dan Uni Soviet pun jadi pecah menjadi Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan lainnya. Dan sebaliknya, negara konsumen minyak terbesar seperti Amerika dan Jepang dan negara berkembang lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi. Pasar saham Amerika pada tahun 1980-an sudah kembali ke level seharusnya dibanding pada saat tahun 1970-an. Memasuki tahun 2000-an, harga minyak mulai naik. Ini karena meningkatnya demand dari Cina yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, supply minyak mulai langka. Kita tahu dalam ekonomi selalu ada dua faktor penting, yaitu supply and demand. Tapi manakah yang lebih penting di antara dua itu? Supply lah yang lebih penting. Karena saat pasokan atau supply minyak berkurang, maka semua industri yang membutuhkan minyak seperti transportasi yang tentunya sangat vital bagi semua orang akan terganggu semuanya. Ekonomi pun akan mandek secara keseluruhan. Dan ketika permintaan atau demand minyak yang berkurang, maka yang mengalami dampak buruknya hanyalah industri produsen minyak dan negara-negara produsen minyak. Sementara kegiatan ekonomi di luar itu ia berjalan seperti biasa. Dan pada tahun 2000-an, meski harga minyak dunia saat itu naik, namun ekonomi dunia masih baik-baik saja karena tidak ada masalah di sisi supply atau pasokan. Dan khusus untuk Indonesia, penurunan harga minyak bukan menjadi persoalan, malah justru bagus. Karena faktanya, sejak tahun 2007, Indonesia sudah berstatus menjadi importir minyak, bukan lagi sebagai eksportir. Jadi aman, nggak bakal krisis lah, atau resesi lah. Baik, selesai sudah omongan yang nggak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.